Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran matematika. Kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada semester lalu dan ini memasuki semester awal. Namun sebelumnya perlu kita laksanakan berdoa dahulu ya, berdoa dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin. Mari anak-anak saya pimpin dulu berdoa mulai. Mari anak-anak kita awali lagi atau kita lanjutkan kembali tentang materi perbandingan, yaitu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini antara lain tentang pengertian perbandingan. Terus kemudian yang kedua cara menyatakan perbandingan, yang ketiga tentang perbandingan dua besaran, yang keempat tentang perbandingan dalam bentuk tabel, lebih lanjut yaitu selisih dan jumlah perbandingan, yang terakhir nanti perbandingan bertingkat. Mari kita mulai ya. Lihat di papan tulis bisa atau bisa diperhatikan atau didengarkan. Pengertian dari perbandingan. Kalau dulu di semester Gasal, semester Ganjil, pernah kita mempelajari tentang pembagian ya, operasi bilangan. Operasi pembagian itu adalah suatu bilangan A atau B, dan A dan B dengan dirumuskan yaitu A per B. A-nya adalah sebagai pembilang, B-nya adalah penyebut. Lah, di sini kaitannya dengan pengertian, yaitu perbandingan adalah hubungan antara dua hal yang dapat dinyatakan dalam bentuk satuan tertentu atau besaran tertentu dalam bentuk kuantitas atau angka. Misalnya ya, perbandingan misalnya. Nah, jadi perbandingan tadi adalah hubungan dua besaran. Nah, dua besaran yang terkait dengan karakteristik apa? Yaitu tentang kuantitas. Kuantitas itu dalam bentuk angka. Nah, angka. Kemudian karakteristik kedua adalah satuan tertentu, satuan. Nah, ini bisa berupa misalnya kilometer, kilogram, terus kemudian hektar dan lain-lain. Nah, ini pengertian. Jadi pengertian perbandingan adalah hubungan dua besaran yang memiliki karakteristik
kuantitas angka dan satuan tertentu, misalnya kilometer, kilogram, hektar, dan lain-lain. Nah, mari kita lanjutkan yang kedua, yaitu cara menyatakan perbandingan. Cara menyatakan perbandingan. Nah, cara menyatakan perbandingan. Yang pertama, dalam bentuk pembagian. Nah, dalam bentuk pembagian, yaitu A banding B atau A per B ini. Jadi cara menyatakan perbandingan yang materi sub kedua, yang A, sub A, kita pelajari dalam bentuk pembagian, yaitu misal A dibagi B, titik 2 ini, atau A per B dalam bentuk garis ini. Dari A tadi saya kasih contoh. Misalnya, peserta didik berangkat ke sekolah. Peserta didik berangkat ke sekolah berjalan kaki sebanyak 120 orang. Yang berjalan kaki 120 orang dan naik angkot sebanyak 240 orang. Yang ditanyakan apa? Perbandingan. Peserta didik yang naik angkot dan yang berjalan kaki adalah titik-titik. Jawab. Misalnya yang berjalan kaki tadi berjalan kaki, kita kasih huruf A, naik angkot huruf B kecil. Kalau yang berjalan kaki A kecil. Yang ditanyakan apa? Perbandingan peserta didik yang naik angkot, berarti yang B dulu. Maka dinyatakan B per A atau sama dengan diperoleh berapa? 240 dibanding 120. Masing-masing dibagi 120 ketemu 240 dibagi, perbandingannya adalah 2:1. Maka kesimpulannya perbandingan banyaknya siswa yang naik angkot adalah 2:1 dengan siswa yang berjalan kaki. Atau perbandingan siswa yang naik angkot dan yang berjalan kaki adalah 2:1. Ini yang A. Pahami dulu ya. Peserta didik contoh yang berangkat ke sekolah berjalan kaki
sebanyak 120 orang yang dikasih simbol atau lambang A, dan yang naik angkot sebanyak 240 orang dikasih lambang atau huruf B, ya, kasih huruf B, maka perbandingannya adalah B per A atau B banding A, yaitu 240 dibanding 120. Ya, kita lanjutkan anak-anak yang B, yaitu dalam bentuk selisih. Dalam bentuk selisih. Contoh yang pertama misalnya selisih positif, misalnya begini, banyaknya peserta didik, ya, banyaknya peserta didik yang naik sepeda 60 orang lebih banyak dari yang berjalan kaki. Ini yang pertama. Yang kedua, banyaknya peserta didik yang berjalan kaki enam puluh orang kurang dari yang naik angkot. Nah, yang naik sepeda, jawab ya. Naik sepeda. Ini kita kasih kode A. Terus kemudian yang jalan kaki. Nah, jalan kaki sama dengan B. Maka hubungan A dan B, padahal yang naik sepeda tadi lebih banyak. Nah, maka berarti jawab yang satu adalah A sama dengan B plus 60. Yang kedua, B sama dengan A kurang 60. Ini hubungannya begitu. Jadi A itu sama dengan lebih 60 dari yang naik angkot. B-nya naik angkot. Jalan kaki, maaf. Yang naik angkot tadi adalah lebih banyak dari yang jalan kaki. Terus yang jalan kaki kurang dari 60, maka B-nya jalan kaki itu sama dengan A dikurangi 60. Ini dalam bentuk selisih. Ya, dicermati dulu. Nah, sebelum kami tutup, mari kita akhiri dengan berdoa dulu, biar selamat dan sukses dalam pembelajaran ini. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Sekian, terima kasih, selamat ketemu kembali, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, dan aktif untuk bersih diri dan bersih lingkungan. Selamat belajar, selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.